Wah, wah, wah. Sama abangnya, bang sabar ya, kasih aku 30 menit, aku mau makan di mobil nanti udah selesai. Konser 7-Eleven di depan, pokoknya di supermarket gitu. Wah, pertama kali parkir mobil naik lift di Malaysia. Media ini tuh kalau di Malaysia dikontrol kerajaan, guys. Nah, gue apa nih Konoha? Pemerintah bisa ngasih pinjaman kayak gini. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton ini, Sari doakan senantiasa sehat, dipermudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya ya, amin. Adalah salah satu hal yang membuat orang Indonesia pertama kali datang ke Malaysia itu heran, terkejut kenapa di Malaysia ini tak ada tukang parkir, tak ada tukang pala, ya preman. Dikatakan mereka berasa aman ketika ada di sini. Teman-teman Malaysia selalu dengar juga ya pasal orang Indonesia membicarakan kenapa di Malaysia ini tak ada tukang parkir. Orang yang jaga-jaga parking macam itu, tempat macam tempat wisata ataupun taman, mau parking kereta ataupun motor kita ada orang yang jaga ya. Misalnya itu yang memang dah dikerjakan oleh pemerintah, kita oke-oke aja ya kan, mana tahu uangnya itu boleh juga untuk pembangunan jalan dan lain-lain. Puncanya itu adalah adanya tukang-tukang parkir liar ya. Oke, selama Sari tinggal di Malaysia ini, Sari juga banyak tempat lah ya, Sari dah pergi mana-mana ya. Sari tak pernah lagi tengok ada tukang parkir di sini, tukang parkir liar yang meminta uang kita sesuka hati. Malaysia ini kebanyakan juga tempat-tempat wisata yang ada parkirnya itu pun percuma, gratis ya. Nah, itu yang membuat sangat-sangat best di Malaysia ini. Pengalaman orang-orang yang dah pernah merasai Malaysia dan juga Indonesia. Apa tanggapan mereka? Jom kita tengok. Di Malaysia itu tidak ada tukang parkir kayak di Indonesia gitu guys. Oh, amat tiket tuh. 2000 Banyak ya. 15.750. Sendiri kan. Di depan Indomaret, di depan 7-Eleven, Indomaret di sini nggak ada BTW. Di depan 7-Eleven, di depan pokoknya di supermarket gitu, depan-depan supermarket ataupun di mall-mall gitu nggak ada tukang parkirnya ya guys di Malaysia ya guys ya. Semua itu menggunakan mesin guys, tidak terkecuali. Tukang parkir nih mengata-ngata lah. Malu kita. Mana lagi aku pergi? Banyak lah kak. Di bank, nak keluar pintu bank, tukang parkir. Pergi mall, tukang parkir. Ini bukan parking area yang dalam mall tu ya. Ini area tepi jalan. Parking kat tepi jalan pun ada tukang parkir. Jadi di mana-mana tu tukang parkir. Jadi itulah murah rezeki. Murah rezeki. Ini masalahnya tukang parkir liar yang dibuat oleh oknum beberapa orang gitu ya. Mereka jadi tukang parkir di sini. Padahal itu adalah tempat free.
keluar, tolong abang jangan kemana-mana, atrekkan mobilku ya bang ya. Ih, makin meledak dia bilang kayak gini. Mau kemana rupanya? Aku ini kan lokasi aku cuma mau di sana belakang, udah mau keluar mobilnya itu. Ya udahlah, daripada memperpanjang suasana ini, aku tutup kacanya. Oke, aku bilang. Lanjut aku makan, udah kulirik kanan kiri nih waktu makan mau selesai. Gak ada dia, ku keson, hilang dia. Udah ambil goceng, hilang dia. Terakhir aku atrek sendirilah mobil keluar. Memang Medan ini tukang parkirnya luar biasa. Udah kayak gitu aja. Kadang ini kalau nggak disampaikan juga tak aku yang salah atau abangnya yang nggak jelas. Maka aku bilang lah sama kalian. Kakak ini Medan kali ya. Macam inilah kalau orang Medan bercakap ya, agak suaranya itu agak tinggi sih gitu ya teman-teman. Dia tunggu supaya dibagi uang ya kan. Sudah dibagi uang, wah hilang langsung entah kemana. Kita mau keluar bukan pekerjaan dia lagi. Dia macam mau minta uang saja. Misalnya mereka bekerja juga, tolong kita tengok belakang-belakang, suruh-suruh kita mundur macam itu kan. Itu kita rasa tak apalah, mereka bekerja so kita bayarlah sedikit gitu kan. Tapi ini tak pula ya kan, dah kita bayar lari tak tahu kemana wujudnya. Ini ada satu lagi di Malaysia ini, Sari baru tahu karena Sari tak pernah juga datang ke sini ya. Ini tempatnya di Selayang Hospital. Tempat parkingnya sangat canggih menurut Sari. Wow, keren. Sari tak pernah juga tengok ada tempat parking macam ni. Ini tempat parking bertingkat-tingkat ya. Macam mana ini masuk parkingnya? Oh, itu masuk dia. Oh, lepas dia gini ya. Betul ke? Wow, hebatnya. Dekat Hospital Selayang. Nah, korang dah tahu lama ke baru tahu? Wow, hebatnya. Menurut Sari ini sangat-sangat bagus ya. Jadi menghemat tempat juga. Dia kan ke atas kan. Jadi dia, tapi Sari macam mana ini cara dia masuk? Mungkin macam ini ya. Betul ke? Kalau kita mau ambil kereta kita yang sebelah sini, dia nanti turunnya macam ini berpusing ke? Oh, wow, canggih. Baru tahu Sari adanya tempat parking macam ini di Malaysia. Tapi tak heran lah, di Malaysia ini semuanya kita saja yang terlambat ya. Mereka dah lama buat macam ini. Tempat parkir bertingkat sangat-sangat menjimatkan menurut Sari ruang parkingnya. Oh wow, ini salah satu inovasi yang bagus sangat menurut Sari ya. Wah, kalian baru tahu ke teman-teman? Atau memang macam ini dah banyak juga di Malaysia? Tapi ada Sari pernah juga lihat dan tahu kalau di tempat macam shopping mall dekat daerah KL sana pun dah ada yang macam ini. Tapi ini di daerah yang terbuka. Kita boleh tengok kereta kita. Wah, pertama kali parkir mobil naik lift di Malaysia. Oke guys, kita mau parkir dan parkirnya kayak gini guys, pakai lift gitu. Baru pertama kali. Nanti kita naik ke atas. Wah, tuh guys, naik ke lantai 3. Let's go up together. Oh my. This is such a weird feeling. I know. Level 3 already. I feel like a haunted movie. Ada. Need to reverse up, don't need now. Dan ini parkirannya double decker loh guys. Follow and like for more. Good job. Ini juga salah satu culture shock yang membuat orang Indonesia itu terkejut dan merasa wow, hebatnya Malaysia gitu ya. Salah satunya banyak tempat gratis, tak ada tukang parkir, banyak juga yang kita belum tahu, dan di Malaysia sudah ada alat-alat canggih macam itu ya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu lagi, kita dengarkan videonya 5 culture shock abang ini ketika berada di Malaysia. Ini yang part keduanya ya. Itu hari Sari part pertamanya sudah pernah juga Sari reaction kan. Kalau kalian mau tengok, klik link dekat bio. Oke teman-teman. Oi, pada Bub, bikin part 2-nya, Bub, bikin part 2-nya. Oke, berikut adalah culture shock ketika gue kuliah di Malaysia. Oke, part 2. Jadi culture shock gue yang pertama itu adalah handphone
murid-murid di Malaysia tuh bagus-bagus. Gue kuliah di UUM itu kan tahun 2013 sampai dengan 2017. Pas tahun-tahun segitu kan lagi ngetren iPhone 5 ya, iPhone 5 sama S4 tuh Samsung tuh. Terus gue ngeliat kanan kiri depan belakang kok handphone bagus. Apakah orang Malaysia tuh setajir ini gitu loh? Kaya, tajir. Nah, sampai akhirnya gue tanya lah, ya kan, saking keponya biasa nih ya kan, sifat orang Indonesia nih kepo nih ya kan, ngelihat ada yang bagus dikit penasaran. Gue tanya aja, Kak, kalau di Malaysia harga handphone yang S4 atau iPhone 5 gitu berapa sih Kak gitu. Terus dia jawab lah segini gitu. Meskipun harganya jadi lebih mending daripada harga handphone di Indonesia, tapi tetap aja menurut gue itu masih termasuk mahal. Nah, gara-gara gue tanya kayak gitu, temennya ngejokes, alah, tuh beli guna uang piti-pitien lah. Gue baru tahu ternyata mereka beli handphone itu pakai duit piti-pitien. Bu, piti-pitien tuh apaan? Piti-pitian itu merupakan pinjaman pemerintah. Jadi kan kalau di Indonesia mau kuliah S1 kadang ada orang yang kerja dulu, nabung apa segala rupa. Nah, kalau di Malaysia ada pinjaman pemerintah. Lo kuliah pakai duit pemerintah dulu nih. Nanti pas lo lulus, pas udah dapat gaji, lo cicil deh tuh si pemerintah. Menurut gue, uang piti-pitian tuh kategorinya besar. Gue yakin pasti di kolom komentar pada nggak setuju. Ah, piti-pitian kecil lah. Enggak. Bagi student Indonesia ya, Kak ya, Bang ya. Piti-pitian tuh gede loh. Jadi kadang ada yang pakai duit piti-pitian buat DP dulu, ntar sisanya nyicil. Ada yang emang duit piti-pitiannya langsung dihabisin buat iPhone gitu ada. Terus dalam bayangan gue enak juga ya kalau begini. Kapan nih Konoha pemerintah bisa ngasih pinjaman kayak gini? Makanya di Malaysia S1 tuh kayak ya bisa dibilang kategorinya umum sih. Maksud gue bukan yang kayak kalau di sini kan, wah susah mau S1, kadang D3, lulusan SMA. Ya mungkin karena program pemerintahnya Bagus juga kali ya. Bagus gitu kan, mencoba mendukung anak-anak yang mau kuliah. Yang nomor 2, ini kan di video sebelumnya gue nyebut ada ekskul Palapes gitu kan. Palapes tuh kayak militer lah. Nah, anak-anak yang ekskul Palapes ini suka cabut, Pak. Jadi kadang-kadang ngeganggu juga sih menurut gue. Emang cabutnya parah banget, Bu. Jadi misal nih, kita lagi di kelas, si Ira kemana? Terus temannya pasti jawab kayak, oh si Ira lagi ekskul. Kata gue, ekskulnya ngeganggu jam pelajaran. Jadi kadang-kadang kita mau present nih, udah mau present, gara-gara satu orang nggak ada, kita mundur ke minggu depan gitu. Terus yang nomor 3, ini hubungannya sama pertanyaan, Bub, kenapa sih lo nggak kerja di Malaysia? Oke, gue akan jawab. Jadi kan gue lulus itu S1 jurnalistik, ya kan? Jurusan gue namanya media teknologi, tapi gue majoringnya di jurnalistik. Nah, Malaysia itu kan negara kerajaan, atau lebih tepatnya konstitusional monarki. Jadinya media ini tuh kalau di Malaysia dikontrol kerajaan, guys. Nah, gue mikir, kalau gue jurnalistik kerja di Malaysia, ntar gue nulis artikel jadi ada batasan-batasan nih. Kalau Indonesia, menurut gue meskipun ada UU ITE, masih lebih bebas deh medianya kalau menurut gue ya. Dan juga Indonesia itu kan dinamik banget ya, negara dengan 270 juta jiwa, atau bahkan ya udah lebih sih sekarang ya. Jadi nggak akan kehabisan berita gitu. Ya lo perhatiin aja dalam waktu sebulan terakhir tuh kita ada berita tentang Rubicon, terus pertarungan di DPR, terus kalau dari gosip-gosip ada Indra Bekti, terus apa lagi Piala Dunia nggak jadi. Jadi kayak gila dalam waktu sebulan ada 4 berita yang gede-gede banget gitu loh. Makanya gue balik ke Indonesia kerja di industri media sini. Teman-teman, sebelum kita dengar ke selanjutnya, yang ketiga, kalau di media di Malaysia ini memang dibatasi. Itu kenapa jarang, tak pernah kita lihat adanya berita-berita hoax ataupun channel-channel yang sangat-sangat meresahkan dan juga yang tak betul keadaan beritanya. Kalau ada pun sekali mesti cepat-cepat ditangkap ya. Tidak macam ya kita dekat sana, kalian orang Malaysia juga mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa banyak sangat channel-channel dekat YouTube kalian lihat kan berita-berita hoax yang menjelek-jelekkan negara Malaysia juga tetap ada. Apakah pemerintah tidak melihat itu? Nah, banyak sekali komentar-komentar orang Malaysia mengatakan macam itu. Ternyata ini jawabannya ya. Dan kalian lihat, saya pun pelik juga kenapa tak ada yang tangkap atau yang melaporkan macam itu.
banyak sekali menjamur berita-berita hoax yang memburukkan Malaysia lah dan macam-macam lagi ya. Malaysia ini Sari tahu sangat tegas peraturannya. Satu Sari lihat di media baik di TV, mereka di sini ada batasan-batasannya dan juga terkait juga dengan agama Islam ya teman-teman. Nah itu ya yang Sari lihat. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang nomor 4 nih, yang nomor 4 ini kan UUM itu terletak di Kedah. Oh, Kedah. Kedah itu merupakan provinsi yang Islamik guys. Jadi dia kayak Aceh gitu. Gue bahkan kuliahnya itu Minggu sampai Kamis. Weekendnya itu Jumat dan Sabtu. Terus ya otomatis kalau misalkan naik motor nggak boleh boncengan cowok cewek. Terus aurat bener-bener harus ditutup. Jadi gue nggak pernah sama sekali ngelihat orang Melayu pakai celana pendek kalau misalkan lagi di Kedah. Kalau orang Indonesia sih bodo amat ya. Makanya orang Indonesia suka kena omel. Pokoknya nih ya, yang sering kena omel tuh orang Indonesia sama Thailand. Kita berdua bestie banget dah kalau soal kena saman. Saman tuh apa, Bub? Saman itu bahasa Melayunya tilang. Jadi kalau misalkan di kampus gue nih, lo nggak nurut sama peraturan kampus, lo bisa kena saman. Dan dendanya itu masuk ke tagihan SPP. Pelanggarannya ada apa aja, Bub? Misalkan nih, gue kemalaman balik ke dalam area kampus. Karena kan gue kalau misalkan nongkrong atau mau nonton bioskop itu kan lumayan jauh lah ya, sejam ke arah kota besar. Kadang nongkrong, lupa waktu, balik kemalaman di atas jam 12 malam. Nah udah, nama lo dicatat, kena dendanya masuk ke SPP. Jujur ini strict banget sih, gue gak kebayang kalau misalkan kampus ini ada peraturan kayak gitu. Dibakar mahasiswa kayaknya. Oh iya, perkara bakar-bakar di Malaysia juga nggak ada tuh bakar-bakar kayak di Indonesia ya. Maksud gue, kalau istilah Malaysianya tuh keganasan. Nah, keganasan tuh bisa dibilang hampir nggak pernah sih cuy. Even bahkan yang medianya dikontrol aja mereka tuh nggak yang protes atau gimana, kayak ya udah gitu. Paling nih ya, paling satu-satunya demo yang pernah gue lihat di Malaysia itu pas kasusnya Najib. Tapi kan itu emang udah keterlaluan ya. Jadi rakyat udah turun ke jalan tuh. Tapi selain itu jarang banget sih ada berita bakar-bakar ban tuh, jarang tuh. Ya itu tadi faktor edukasi mungkin ya, karena kan seperti yang gue bilang, kalau lu mau kuliah lu ada pinjaman pemerintah. Terus juga mungkin orang-orang sana ya karena edukasinya merata dan yang pengangguran itu dikit. Jadinya yang orang punya waktu buat bakar-bakar tuh juga dikit gitu loh. Kalau di sini kan pengangguran jujur banyak ya. Jadi yang namanya demo, unjuk rasa tuh sangat-sangat mudah untuk disulut gitu. Oke, yang terakhir ini gini loh. Kan yang namanya Kedah tuh kan Islamik banget. Terus udah gitu UUM itu kan kampus negeri yang bener-bener nggak ada jurusan seni sama sekali. Tapi yang gue perhatiin di sini ya, cowok-cowok ngondek yang full face makeup itu mereka masuk kelas tuh nggak pernah kena cengin atau bully gitu. Gue nggak bilang mereka harus kena bully, cuman gue sebagai orang Indonesia gitu kan ya, biasanya kan kalau ada cowok beda dikit di Indonesia lewat nih ke depan gang ya kan, ntar kalau nggak tukang ojek, tukang becak, mau kemana neng, baju gitu kan. Minimal dicengin kayak gitulah. Dan kenapa mereka berani ngelakuinnya, berarti kan tandanya setiap mereka masuk kelas dosen nggak ngoceh, terus juga teman-teman kagak ada yang ngecengin juga gitu kan. Cuman yang bikin unik, cowok-cowok kayak gitu satu paguyuban di dalam satu asrama, Pak. Maksudnya? Soalnya kan gue di PPTM nih kan. Siapa nih kan yang anak-anak di PPTM pasti tahu lah maksud gue nih. Ya dari sini kita lihat berarti orang di UUM tuh open minded juga ya sama yang kayak gini-gini. Oke, segitu dulu. Komen aja di bawah gue mau bahas apa lagi soal perkuliahan gue di Malaysia. Jangan lupa follow ya dan cek konten-konten gue yang lain. Sari tertarik dengan bahasan kata abang ini, jarang ada di sini tuh macam keganasan, demo, tawuran, bakar-bakar ya kan. Kalau bakar ikan ada lah ya kan. Kalau bakar-bakar macam ban ataupun menghancurkan tempat-tempat macam kantor polis itu tak pernah. Sari sangat setuju dengan pernyataan abang ini tadi karena mentality juga, edukasi, sangat penting juga. Pendidikan ini sebenarnya ya kan. Jadi kita melatih pola pikir kita supaya kita berpikiran maju. Jadi dikatakannya faktor pengangguran ya. Kalau kita sibuk untuk bekerja ya teman-teman, tak ada masa kita untuk berpikir demo, mau unjuk rasa, mau bakar-bakar ban, menghancurkan, sibuk kerja ya kan. Kita di luar
tiba kita sampai di rumah yang kita pikir ya kita mau rehat, mau duduk-duduk santai, melepas kepenatan kita. Ada masa kita udah penat-penat, kita pikir lagi ya kan, kita mau pergi ke sana, mau buat kerusuhan, keributan. Tak ada ya, itu hanya kerjaan orang-orang yang tak punya kerja dan juga pengangguran juga, mudah terprovokasi. Ada yang cakap macam-macam nih, oh ayolah, ayo, serang sana, serang. Kan tak ada yang difikirkannya, tak ada kerja. Jadi gitu ya teman-teman. Itu satu kejadian yang menyedihkan sekali. Ada kan, kalian ada pernah dengar ke teman-teman, itu mereka ikut tawuran. Tawuran itu macam menyerang satu ini ke sini, serang, macam bawa alat senjata. Tiba itu di jalan raya ya, tiba ada salah satu budak sekolah, umur dalam sekolah lah 15-16 tahun macam itu, dia baru balik dari sekolah. Tiba-tiba mereka lalu di depan, ada apa-apa, mereka langsung menggunakan senjata tajam, pisau ya, tak tahulah macam ini. Padahal dia baru saja balik dari sekolah, kita mau balik ke rumah. Ternyata ya nasib lah ya, orang-orang itu tiba-tiba datang ke sana bawa senjata ya kan, tiba-tiba gitu ya, akhirnya meninggal ya teman-teman. Nah, ada pelajaran daripada konten kali ini, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Semoga kita juga semakin lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. See you on my next video. Misari. Bye.